Ada gak sih dari kalian yang punya goal-goal besar tapi sampai saat ini masih belum ada satupun yang tercipta? Atau pernah gak sih kamu ketika baru lulus kuliah, kamu sudah menetapkan banyak goals dan bingung mau mulai yang dari mana? Kadang karena hal-hal kayak gini kita jadi frustasi, karena hampir di setiap kesempatan kita pasti menginginkan yang adanya kita mencapai goals yang sudah kita tetapkan. Misalkan kita ingin punya rumah sendiri, ingin nikah usia sekian, atau ingin memiliki mobil sendiri, atau mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kadang karena kegiatan kita atau rutinitas kita yang terlalu banyak atau yang terlalu menjenuhkan, akhirnya kita lupa dengan goals yang sudah kita tetapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana sih cara mencapai goals yang sudah kita tetapkan. So stay tune, simak penjelasan ini sampai selesai. Oke, balik lagi bersama saya Habibi dari Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih cara mencapai goal yang sudah ditetapkan. Oke, yang pertama kita harus memiliki prioritas dulu. Jadi dari sekian banyak goals yang kita inginkan, kita harus melist mana yang menjadi prioritas kita untuk saat yang paling dekat. Jadi kita harus memiliki target nih, mana yang paling dekat yang harus dicapai, mana yang bisa nanti gitu. Jadi kita harus memiliki prioritas utama. Prioritas utama saat ini mungkin kalau teman-teman di usia setelah lulus kuliah ya, mungkin cari kerja, kemudian cari kontrakan atau gimana, itu harus dibuat prioritas. Jangan sampai goals kita itu hanya di angan-angan. Kita harus mengelis, kemudian kita tetapkan prioritas utamanya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah membreakdown. Jadi target-target itu dari goals yang kita pilih itu kita coba breakdown menjadi target yang lebih kecil. Maksudnya gimana? Jadi kita perlu untuk melakukan list apa aja sih untuk bisa mencapai goals itu, langkah apa saja. Misalkan yang pertama berarti kita perlu untuk misalkan mencari informasi lowongan kerja kalau misalkan goalsnya mau bekerja. Kemudian yang kedua, gimana sih ketika kita mau bekerja di perusahaan ini, berarti kita kalau misalkan ditanyai pas interview nanti seperti apa. Atau misalkan teman-teman yang ingin bisnis, oh berarti kalau mau bisnis itu saya perlu belajar apa aja sih? Misalkan perlu belajar yang namanya mengubah mindsetnya, kemudian belajar gimana cara marketingnya, gimana nyusun SDM-nya, gimana nanti kalau mau scale up. Nah itu perlu untuk ditulis, di list langkah-langkah untuk mencapai goals besar yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga itu teman-teman perlu untuk membuat daily activity job. Maksudnya apa? Kita perlu untuk membuat data atau mengelis checklist bagaimana kita mengeksekusi aktivitas-aktivitas yang harusnya kita lakukan setiap harinya. Misalkan kita sudah memiliki to-do list bahwasanya kalau untuk mencapai goals itu berarti satu hari, misalkan kalau teman-teman ingin memiliki uang 1M di tahun depan gitu, berarti teman-teman perlu membreakdown nih. Setelah di breakdown kan misalkan kalau 1M berarti satu harinya, berarti kalau misalkan hari ini tanggal berapa sekarang, tanggal 30 Oktober nih, berarti 30 Oktober tahun depan itu saya harus memiliki uang 1M. Nah itu caranya gimana? Berarti kita perlu membagi dulu dari 1M itu, kalau misalkan kita bagi lagi, kalau misalkan 1 bulan itu berarti saya harus mendapatkan penghasilan berapa. Kemudian nanti per hari berarti saya harus mendapatkan berapa rupiah, berapa juta. Nah kalau sudah dilakukan itu, kemudian kita lakukan aktivitas. Oh kalau misalkan aku pengen mendapatkan uang sekian, berarti aku setiap harinya harus melakukan ini. Jadi setiap pagi kita mengelis aktivitas apa yang mau kita lakukan, sore kita evaluasi lagi apakah kita sudah melakukan apa yang seperti yang kita inginkan, yang sudah kita tuliskan, atau banyak yang bocor. Nah kalau banyak yang bocor, kita coba lagi analisa kenapa sih kok kita nggak bisa melakukan hal itu. Kemudian yang keempat, kita harus buat timeline. Jadi istilahnya kita memiliki goals,
itu kita harus punya timeline kayak tadi. Misalkan aku pengen tahun depan misalkan punya uang 1M, berarti kita sudah punya goals nih tahun depan. Atau depan tuh kapan? Misalkan tanggal sekian. Kalau bagusnya itu lebih detail, lebih bagus. Jadi kita setiap hari tuh punya motivasi untuk mencapai goals itu gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata untuk mencapai hal itu kita kesulitan, nah berarti kita perlu untuk menghubungi siapa nih? Jadi misalkan kita masih kebingungan untuk mencapai goals itu. Nah itu coba cari-cari teman, atau yang bagusnya memang untuk mencapai goals kita itu ada mentornya. Oke, kemudian jangan lupa kita saat ini kan memang sudah dipermudah nih untuk kontrolin aktivitas kita kayak tadi, daily activity-nya kita apa, kemudian nanti mencapai goals-nya itu bagaimana. Itu kita bisa menggunakan tools yang bermanfaat, misalkan menggunakan Google Keep, atau misalkan kita bisa juga menggunakan Trello. Jadi Trello itu misalkan yang sudah kita lakukan mana, yang harus kita lakukan mana, yang sudah selesai mana, itu semuanya bisa dikontrol, sehingga semua aktivitas yang harus dilakukan dan aktivitas menjadi prioritas itu kita bisa untuk mengevaluasinya, kita bisa melakukannya. Dan jangan lupa kita berikan catatan. Kalau lebih bagus lagi itu kita menerapkan reward and punishment. Jadi teman-teman ketika misalkan satu hari dapat melakukan seluruh aktivitas yang sudah direncanakan, coba kasih reward. Rewardnya ya gak usah berat-berat lah. Misalkan kasih reward, misalkan bisa makan yang enak apa gitu. Kalau misalkan kamu lakukan, berarti misalkan jatah untuk hari ini misalkan jatah nongkrong, jatah apa main-main atau apa itu dikurangi. Nah itu semuanya yang kontrol teman-teman semuanya. So untuk mencapai itu semua memang perlu yang namanya controlling, sehingga kalau misalkan kita memang sangat gigih untuk mencapai goals itu, kita benar-benar bisa mencapainya. Kadang untuk mencapai hal itu ada aktivitas-aktivitas sepele yang sebenarnya yang sepele itu malah mengganggu aktivitas kita. Contohnya ketika kita sudah memiliki daftar nih daily activity-nya, kita mau lakukan apa untuk mencapai goals itu, kita biasanya yang paling sering mengganggu itu adalah kita keseringan main HP, ya nggak sih? Kita terlalu sering scroll media sosial, scroll Instagram, TikTok, kemudian buka YouTube dan lain-lain, yang malah aktivitas itu mungkin kita nggak bakal ngerasa kita sudah berapa lama ketika kita membuka sosmed itu. Nah untuk itu berarti teman-teman perlu membatasi nih, misalkan satu hari itu atau misalkan per 3 jam atau per 6 jam itu teman-teman hanya boleh membuka media sosial itu misalkan cuma 15 menit. Atau misalkan teman-teman yang terlalu hobi chatting itu juga mulai dibatasi. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang memang teman-teman itu merasa itu malah banyak mengganggu to-do listnya, mengganggu produktivitas teman-teman, itu coba untuk dikurangi. Memang awalnya itu susah, tapi kalau sudah kita bisa melakukan itu bakal bagus buat kita dan buat masa depan kita. Kemudian kalau misalkan teman-teman misalkan menggunakan handphone malah nantinya salah penggunaan ya, misalkan kita mau menggunakan Trello nih, atau menggunakan Google Keep, atau menggunakan Notes yang paling simpel. Nah tapi teman-teman ngerasa kalau aku tetap semuanya aku tetap di HP, nah nantinya misalkan ada chat, nanti kelupaan chattingan, misalkan ada update di Facebook, di Instagram, di TikTok, nanti malah melihat FYP-nya dari sana. Nah itu berarti teman-teman perlu untuk memiliki yang namanya whiteboard untuk teman-teman mencatat semua aktivitas yang harusnya dilakukan. Dan jangan lupa tulis besar-besar goals yang ingin ditetapkan. Karena apa? Ketika kita menulis itu secara alam bawah sadar kita itu akan merangsang pikiran kita. Oh iya sih, aku punya goal kayak gini, aku punya goal kayak gini. Nah saya dulu pernah juga bermimpi kayak gitu. Banyak nih, mungkin ada berapa ya, sekitar 90-an target yang ingin saya capai. Ya, alhamdulillah beberapa sudah bisa tercapai dan sesuai dengan rencana karena semua dituliskan dan kita sering membacanya. Bagusnya lagi nih kalau misalkan teman-teman setiap hari melihat goalsnya. Jadi setiap hari mengingat goal-goal yang sudah ditetapkan itu. Biasanya setiap hari itu akan membuat teman-teman semangat untuk mencapainya. Saya misalkan teman-teman mulai males, teman-teman
teman-teman mulai down, nah itu coba ingat lagi goalsnya. Insya Allah nanti kalau teman-teman yang melihat itu akan semangat lagi untuk memulai aktivitas lagi. Oke, mungkin itu saja untuk sharing pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Terima kasih.